Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan membahas tugas proyek mengenai implementasi Generic Algorithm atau GA dengan software MATLAB untuk optimasi economic load dispatch pembangkit listrik. Di sini kami dari kelompok 5 terdiri dari saya Ivan Aditya Pasaribu dengan rekan saya itu ada Syafiqi Ritonga, Rizky Akbar Yuzakri, dan Hasan Yan Marlubis. Submateri kami itu yang pertama itu penjelasan mengenai apa itu GA, yang kedua itu penjelasan mengenai apa itu MATLAB, yang ketiga itu soal dari studi kasus yang dibahas, yang keempat itu penjelasan mengenai studi kasus, yang kelima dan untuk yang terakhir itu kesimpulan. Baiklah, yang pertama itu Generic Algorithm atau GA. Algorithm atau GA adalah salah satu teknik dalam komputasi evolusioner yang terinspirasi oleh mekanisme evaluasi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan rekombinasi genetik. GA digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah optimasi dan pencarian. GA berfungsi dengan mengembangkan populasi solusi kandidat atau disebut kromosom terhadap suatu masalah. Proses evaluasi dalam GA meniru, meniru mekanisme seleksi alam di mana solusi yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan menghasilkan generasi berikutnya. Tujuan utama dari GA adalah untuk mencari solusi optimal pada masalah yang kompleks dan memiliki banyak variabel. Dalam hal ini, GA berfungsi sebagai alat yang membantu menentukan jawaban terkait dengan meniru proses evolusi biologis. Teknik ini bertujuan untuk menjelajahi ruang solusi secara luas dan mendalam, memastikan bahwa solusi yang ditentukan tidak hanya memenuhi kriteria tetapi juga menjadi yang terbaik dalam lingkungan solusi berikutnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari jebakan pada solusi yang hanya optimal secara lokal tetapi tidak global. Selanjutnya itu manfaat GA terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam menggantikan berbagai masalah. Salah satu manfaatnya adalah GA tidak memerlukan informasi matematis yang mendalam, seperti turunan fungsi atau sifat kontinu dari ruang solusi. Oleh karena itu, GA dapat digunakan pada masalah yang tidak terdifferensi- terdifferensiasi terdiferensiasi atau tidak memiliki model fungsi yang eksplisit. Selain itu, proses berbasis populasi dalam GM memungkinkan evaluasi beberapa solusi secara paralel yang membuatnya sangat efisien untuk menangani masalah besar atau multimodal yang memiliki banyak puncak masalah dalam solusi. GE bekerja dengan mempresentasikan setiap solusi sebagai kromosom dalam populasi. Proses evaluasi dilakukan dengan seleksi, crossover, dan mutasi yang bertujuan untuk menghasilkan generasi baru yang lebih baik dalam memenuhi kriteria optimasi. Dalam aplikasi praktis, JS sering digunakan dalam berbagai bidang seperti rute logistik, desain teknik, pengembangan obat, dan bahkan pembelajaran mesin. Misalnya dalam logistik, dia dapat membantu menentukan rute pengiriman barang dengan jarak terpendek dan biaya termurah. Meskipun terdapat banyak kendala dan variabel yang harus diperhitungkan dalam rekayasa teknik, GA dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain struktur atau desain sehingga lebih efisien dan kuat. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi
selanjutnya yaitu mengenai komponen utama dari GA atau genetic algorithm. Yang pertama itu ada kromosom. Nah, kromosom ini akan merepresentasikan solusi dalam bentuk string, yaitu dalam bentuk binary, real number, atau simbol. Selanjutnya ada populasi, yaitu sekumpulan kromosom yang menjadi solusi potensial yang di dalamnya itu ada satu generasi. Yang ketiga ada fungsi fitness, yaitu fungsi yang mengevaluasi kualitas setiap kromosom, baik dari solusi tersebut itu memenuhi tujuan optimasi. Semakin tinggi nilai fitnessnya, maka semakin baik pula solusi yang dikeluarkan. Yang keempat ada operator genetik. Nah, ini ada tiga di sini. Yang pertama ada seleksi, yaitu memilih kromosom terbaik berdasarkan nilai fitness untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua ada crossover, yaitu menggabungkan dua kromosom untuk menghasilkan kromosom baru. Yang ketiga ada mutasi, yaitu mengubah sebagian kecil dari kromosom untuk mempertahankan keragaman dalam populasi. Selanjutnya, tahapan dari GA. Yang pertama adalah inisialisasi, yaitu membuat populasi awal secara acak atau berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua itu evaluasi, menghitung nilai fitness untuk setiap kromosom dalam populasi. Yang ketiga ada seleksi, memiliki pasangan kromosom berdasarkan nilai fitness untuk proses reproduksi. Yang terakhir yaitu crossover, yaitu menggabungkan kromosom yang dipilih untuk menciptakan individu baru. Selanjutnya ada mutasi, yaitu mengubah kromosom untuk memperkenalkan variasi baru ke dalam populasi. Dan ada penggantian, yaitu populasi lama akan digantikan oleh populasi baru. Dan terakhir ada terminasi, yaitu algoritma berhenti ketika kondisi tertentu itu terpenuhi, yaitu dalam kondisi jumlah generasi maksimum tercapai. Yang kedua ada nilai fitness terbaik memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga ada keragaman populasi yang sangat rendah. Selanjutnya ada keunggulan genetik algorithm, yaitu pertama dari segi fleksibilitas. GA ini dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah optimasi, baik linier maupun non-linier. Yang kedua, ada kemampuan pencarian paralel, populasi solusi yang banyak memungkinkan pencarian di beberapa lokasi sekaligus. Yang ketiga, ada robust terhadap lokasi optimum lokal. GA memiliki kemampuan menjelajahi ruang solusi yang luas, sehingga tidak mudah terjebak di optimum lokalnya. Yang keempat, yaitu tidak membutuhkan fungsi diferensial. Hal ini dapat menangani fungsi yang tidak kontinu atau tidak terdiferensiasi. Selanjutnya yaitu komputasi berat. Memerlukan sumber daya komputasi yang besar untuk mengelola populasi besar dan banyak generasi. Selanjutnya yaitu tidak selalu optimal. Tidak ada jaminan menemukan solusi global yang paling optimal. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu parameternya terlalu sensitif. Nah, performa GA ini sangat tergantung pada pengaturan parameter seperti ukuran populasi, laju mutasi, dan juga laju crossover-nya. Lalu, mengapa sih GA ini efektif? Nah, ada nih tiga hal, yaitu yang pertama meniru seleksi alam. Nah, solusi terbaik memiliki peluang besar yang lebih besar untuk bertahan dan juga berkembang, memastikan pendekatan iteratif yang mengarah pada solusi optimal. Selanjutnya,
eh, ada kemampuan eksplorasi dengan crossover dan juga mutasi. GA dapat mengeksplorasi ruang solusi yang luas dan juga menghindari jebakan optimum lokalnya. Ketiga yaitu aplikasi luas. GA dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah, termasuk optimasi nonlinear, kombinatorial, ataupun fungsi kompleks yang sulit diselesaikan dengan metode lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Ada Rizky, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada contoh penggunaan GA. Untuk contoh penggunaan GA itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu optimasi rute atau traveling salesman problem, yaitu mencari rute perjalanan dengan jarak terpendek yang mengunjungi semua kota. Yang kedua itu ada optimasi penjadwalan, yaitu mengatur jadwal kerja, mesin, atau tugas secara efisien. Yang ketiga itu ada pemrograman nonlinear, yaitu memecahkan persamaan atau fungsi yang rumit. Yang keempat itu ada desain mesin dan robotika, yaitu mengoptimalkan struktur robot atau sistem mekanik. Yang kelima itu ada pemilihan fitur dalam machine learning. Lalu selanjutnya ada masuk kepada materi software MATLAB. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, mencerminkan fokus awalnya pada manipulasi matriks, namun fungsinya telah berkembang jauh melebihi manipulasi matriks sederhana, mencakup pemrosesan data, analisis statistik, simulasi visualisasi, dan pengembangan algoritma. MATLAB juga berfungsi sebagai alat visualisasi data yang sangat baik. Pengguna dapat dengan mudah membuat grafik 2D dan 3D, memungkinkan mereka untuk menganalisis dan menyajikan data dalam format yang mudah dimengerti. Fungsi visualisasi ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk keperluan analisis, tetapi juga untuk tujuan presentasi dan pengambilan keputusan berbasis data. MATLAB memungkinkan pemrograman untuk mengembangkan dan menguji algoritma, baik untuk pengolahan data maupun untuk aplikasi lainnya. Tujuan utama dari MATLAB adalah untuk memberikan platform yang efisien dan intuitif dalam menyelesaikan berbagai masalah ilmiah dan teknik. Dengan menyediakan berbagai alat dan pustaka fungsi yang berat, MATLAB memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih cepat dan lebih produktif. Dengan antarmuka yang sederhana dan bahasa pemrograman yang mudah dipahami, MATLAB dirancang agar pengguna dari berbagai latar belakang, baik akademik maupun profesional, dapat dengan mudah mengaksesnya. Untuk fitur utama MATLAB itu, dia terbagi jadi 4, yaitu yang pertama itu komputasi numerik, yaitu dia dapat mencakup aljabar linear atau matriks dan vektor, perhitungan integral dan diferensial, pemrosesan sinyal dan data, dan transformasi Fourier dan analisis spektral. Lalu ada visualisasi data yang mencakup MATLAB menyediakan alat yang kuat untuk membuat grafik 2D dan 3D, dan grafik interaktif memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan secara langsung. Untuk fitur ketiga itu dia mencakup pemrograman yang mencakup skrip sederhana hingga program kompleks, struktur seperti fungsi loop dan kondisi, pemrograman berbasis objek. Yang keempat itu ada teknologi, yaitu pemrosesan citra, sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan simulasi fisik melalui Simulink. Lalu selanjutnya ada komponen MATLAB. Untuk komponen MATLAB itu, yang pertama ada command window, yaitu tempat untuk mengetik perintah langsung dan melihat hasilnya, berguna untuk eksperimen kecil atau pengujian fungsi. Yang kedua ada workspace, yaitu menyimpan variabel yang sedang digunakan dalam sesi MATLAB. Pengguna dapat melihat, memodifikasi, atau menghapus variabel di sini.
Yang ketiga ada editor, tempat untuk menulis dan menyimpan skrip atau program. Editor ini mendukung fitur seperti highlighting, syntax, dan debugging. Yang keempat dan terakhir yaitu koleksi fungsi khusus untuk berbagai aplikasi seperti pemrosesan gambar, kontrol, dan analisis data. Untuk selanjutnya kita memasuki studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Syafikri Ritonga. Baik, terima kasih. Setelah mempelajari tentang GA ataupun genetic algorithm, maka dan juga mempelajari tentang software MATLAB, maka di sini kita bisa membahas studi kasus dari suatu pembangkit untuk mendapatkan nilai minimum pembangkitan dari setiap unitnya. Jadi di sini terdapat input output kurva untuk unit 1 itu H1-nya 510 ditambah 7,2 P tambah 0,00142. Untuk unit 2-nya H2 310 tambah 7,85 ditambah 0,00194. Unit 3-nya 78 ditambah 7,97 ditambah 0,00482. Nah, untuk fuel cost-nya itu sebesar $3,30 per MBTU. Untuk coal-nya, untuk oil-nya $3,00 per MBTU. Selanjutnya untuk generator limitnya itu di bawah 600 MW unit 1 dan unit 2 400 MW, unit 3 200 MW. Mungkin bisa dalam menyelesaikan studi kasus ini kami menggunakan algoritma genetika ataupun GA untuk memecahkan masalah optimasi load dispatch pembangkit listrik dengan software MATLAB dengan tujuan untuk mengatur jumlah pembangkit listrik yang dioperasikan agar biaya operasional total minimum dengan mempertimbangkan pembatasan output masing-masing pembangkit dan biaya bahan bakar. Mungkin bisa di stop share, Ki. Saya akan penjelasan di program MATLAB-nya. Oke, di sini sudah terdapat software MATLAB yang berisikan program tentang meminimalkan biaya pembangkitan. Di sini terdapat parameter GA-nya, ada RNG 42. Jadi ini RNG 42 ini untuk set sheet untuk random number generator agar hasilnya konsisten. Jadi maksudnya itu dia terus mencari angka 42 kali agar mendapatkan hasil yang konsisten. Dan untuk pop size-nya ini ukuran populasinya. Jadi maksudnya itu populasi dari angka yang akan dicari sebanyak 20. Kalau untuk generation ini 100, itu artinya iterasinya. Jumlah iterasi yang kita gunakan dalam outputnya nanti. Jadi ada 100 dan mutation rate-nya ini untuk laju mutasi yang lebih rendah. Nah, untuk data pembangkitnya tadi kan minimal outputnya itu 150 untuk unit 1, untuk unit 2 itu 100, unit 3 50. Untuk maksimal outputnya 600, unit 1, unit 2 400, unit 3 200. Fuel cost-nya tadi 2,7, 3,0, 3,0 itu per MBTU. Selanjutnya ini untuk fungsi biaya tadi untuk kurva apanya tadi sesuai dengan yang di PPT. Ini yang ini unit 1 510 tambah K, kita masukkan di MATLAB-nya seperti itu, mirip. Selanjutnya untuk inisialisasi populasi ini dia untuk membaca
yang atas ini, mulai dari initialization population pop size-nya ini, minimal outputnya, maksimal outputnya. Dan untuk ini GA loop ini untuk pembacaan programnya dari data-data yang diinputkan di atas. Dan selanjutnya ini untuk hasil akhirnya menampilkan hasil outputnya. Dan fungsi setelah ini merupakan fungsi bantunya untuk membantu mendapatkan program yang kita inginkan. Ini mungkin bisa langsung kita run sini. Run. Nah, bisa dilihat di command window-nya terdapat 100 iterasi. Nah, sini kan terlihat nih. Untuk optimal dispatch-nya untuk unit 1 itu 600, unit 2 187,1258, unit 3-nya 62,87416. Ini didapatkan dari iterasi ke 45. Nah, jadi mulai dari iterasi ke 45 ini dia merupakan udah minimalnya ya. Jadi sampai ke 100 minimum cost-nya itu 21756,33. Jadi mulai dari 1 sampai 44 terus menurun hingga akhirnya minimum di 45. Jadi karena sudah minimum di 45, jadi untuk sampai ke 100-nya maka akan tetap segitu juga. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan maka yang di pop untuk grafiknya. Di sini kan ini merupakan grafik iterasinya, di mana iterasi 0 sampai belum sampai 10 dia masih di atas ini. Terus maka di 10 dia sudah turun. Terus sampai di 45 dia sudah konstan nih. Sini konstan. Selanjutnya untuk grafik unit untuk ininya minimum biaya pembangkitannya tadi kan unit 1 600, unit 2-nya tadi 187 1258, unit 3-nya 6287416. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, setelah kita mendengarkan semua dari materi sama penjelasan mengenai studi kasusnya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu implementasi algoritma genetika atau GA dalam optimasi economic load dispatch atau ELD untuk pembangkit listrik menggunakan MATLAB telah menunjukkan potensi yang baik dalam mencari solusi optimal untuk berbagai beban daya secara efisien. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat bahwa optimal dispatch pada unit 1 sebesar 600 dan untuk unit 2 sebesar 187,1258 dan unit ketiga sebesar 62,87416. Lalu untuk minimal cost didapatkan sebesar 21.756,33. Secara keseluruhan, implementasi algoritma genetika dalam optimasi ekonomi load dispatch ini memberikan solusi yang efisien, fleksibel, dan mudah diterapkan pada berbagai konfigurasi pembangkit listrik. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional pembangkit dan mengurangi biaya bahan bakar yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan operasional dan ekonomi pembangkitan listrik.
Demikianlah hasil pemaparan kami mengenai proyek kami. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan terima kasih.